Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala habibillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Apa kabar semuanya? Sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Al-hadni wa likulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada hari ini kita bertemu lagi dalam kegiatan belajar mengajar ya secara online, yaitu pendidikan agama Islam ya. Pada hari ini akan membahas terkait dengan larangan pergaulan bebas dan mendekati zina. Kita sebelumnya melihat konsep dulu ya. Yang pertama yang harus kita pahami, yang harus nanti dipahami adalah memahami makna perintah Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 ya. Kemudian menganalisis makna perintah Quran tersebut, kemudian menjelaskan perilaku yang sesuai dengan perintah ayat Allah, sesuai dengan Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2, kemudian hikmah mempelajari perintah tersebut, kemudian mempraktikkan ya, perintah ayat Al-Quran tersebut. Oke, pertama, pergaulan bebas. Pengertian pergaulan bebas. Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas merupakan proses interaksi antara satu individu dengan individu yang lain atau individu dengan kelompok. Itu namanya pergaulan ya. Pergaulan yang disebut dengan pergaulan itu adalah interaksi. Kemudian bebas adalah terlepas dari kewajiban. Tidak ada kewajiban, aturan, tidak ada aturan, tuntunan, norma agama dan norma kesusilaan. Itu namanya bebas. Kemudian pergaulan bebas ya, salah satu bentuk perilaku penyimpangan yang melewati batas dari kewajiban. Ini adalah makna dari pergaulan bebas. Tidak sesuai dengan tuntunan, tidak ada aturan, tidak ada syarat, dan tidak ada perasaan malu. Alhamdulillah. Pergaulan bebas atau perilaku menyimpang yang melanggar norma agama atau norma kesusilaan. Ya. Kemudian pengertian selanjutnya, pergaulan bebas ya menurut agama Islam, semua proses dan aktivitas pergaulan dengan orang lain yang terlepas dari ikatan dan melanggar aturan atau pergaulan. Ya. Ini harus hati-hati. Kemudian, apakah ada dalil yang terkait dengan pergaulan bebas? Ya, yang pertama tadi Quran surah Al-Isra ayat 32, kemudian ada di dalam surah An-Nur ayat 2, dan ada larangan bebas ya yang dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berasal dari Abu Amir Al-Asy'ari. Mari kita kepada Quran Al-Isra ayat 32. Sebelumnya kita bertilawah bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina ya. Karena zina itu adalah perbuatan yang kotor dan amat keji ya. Jadi ayat ini memang melarang untuk mendekati. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Kemudian An-Nur ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Ini juga terkait masih tentang bagaimana orang yang melakukan zina ya, larangan dalam pergaulan bebas. Masuk kepada pergaulan bebas, ciri-ciri perbuatan yang termasuk kategori pergaulan bebas. Bagaimana kita mengetahui ciri-cirinya? Orang ini melakukan perbuatan pergaulan bebas itu apa? Ada ciri-cirinya. Pertama, menghambur harta yang memenuhi keinginan dan hawa nafsu. Ya, di antaranya ciri-ciri perbuatan yang termasuk kategori pergaulan bebas. Yang kedua, berbuat dengan tanpa perhitungan antara benar dan salahnya menurut ajaran agama.
tidak mengindahkan aturan agama. Yang ketiga, terjerat pesta hura-hura dengan menggunakan minuman keras dan obat-obatan terlarang. Yang keempat, pergaulan berperilaku tidak sesuai dengan norma agama dan norma masyarakat. Kan ada dua norma agama dan norma masyarakat. Kemudian berpakaian terbuka dan membiarkan auratnya terlihat. Nah, ini hati-hati karena aurat laki-laki dan perempuan itu ada batasan-batasannya menurut dalam ajaran Islam. Kemudian selanjutnya berpikir dan bertindak sesaat dan mengabaikan masa depan. Ya. Itu adalah ciri-ciri pergaulan bebas. Kemudian jenis-jenisnya pergaulan bebas, ya, jenis-jenisnya pergaulan bebas, penyebab dan cara mengatasinya. Pertama, diantaranya jenis-jenisnya seks, ya. Seks pergaulan yang dilakukan secara antar laki-laki dan perempuan di luar pernikahan, terus seks, ya. Dan ini sangat marak sekali, maka tolong jauhi, ya. Kemudian penyebabnya apa sih sebetulnya yang terjadi ketika orang bisa melakukan seks? Pertama, dangkalnya keislaman dan keimanan dalam dirinya. Yang kedua, larut dalam bujukan dan rayuan syaitan, ya. Yang ketiga, sering berteman dengan orang-orang yang berburuk akhlaknya, ya. Orang yang buruk akhlaknya. Yang keempat, kurangnya perhatian dan kepedulian orang tua terhadap aktivitas anaknya. Sekali lagi, orang tua, karena orang tua ini 24 jam, ya, selalu mengawasi anak. Meskipun anaknya di rumah, meskipun anaknya di sekolah, tetap orang tua merupakan pengawas yang selalu mengawasi anaknya, jangan membiarkan. Kemudian yang selanjutnya, ketidakpedulian lingkungan masyarakat sekitar atas terjadinya kemaksiatan. Contoh, ketika ada sebuah kejadian di suatu tempat, maka pihak masyarakat situ harus berani melaporkan. Ya, kembali lagi, amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian cara mengatasinya. Bagaimana cara mengatasinya? Memberikan bimbingan, pendidikan dan pengajaran agama Islam, ya, agar orang tidak melakukan perbuatan syirik, itu diantaranya. Kemudian selalu ikut majelis taklim atau pengajian untuk meningkatkan keimanan. Majelis taklim, ya, majelis ilmu ini perlu didatangi karena dengan di situ ada nasihat-nasihat yang kita dapatkan. Berteman dengan orang-orang saleh atau salehah dan menjauhi berteman dengan orang-orang yang gemar bermaksiat. Meningkatkan perhatian orang tua kepada anak-anaknya. Perhatian orang tua harus lebih ditingkatkan kembali agar anaknya tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Mengajak lingkungan masyarakat sekitar untuk bersama-sama menjadi keluarga besar yang peduli terhadap terciptanya masyarakat yang berakhlakul karimah, ya. Yang pertama tadi seks, yang kedua narkoba, ya. Narkoba singkatan dari kata narkotika dan obat berbahaya, ya. Nama lain dari narkoba bermacam-macam, ada miras, minuman keras, atau khamr, sejenis minuman atau makanan yang memabukkan. Kemudian narkoba hukumnya haram, ya, wajib dijauhi oleh setiap muslim, ya. Larangan mengkonsumsi narkoba, khamr dan sejenisnya ada yang memabukkan, ya, ada di dalam surah Al-Maidah ayat 90. Nanti silahkan dibaca, ya. Oke, selanjutnya yang ketiga jenisnya itu adalah ini lanjutan masih narkoba, jenis-jenisnya, ya. Ada narkoba terdiri dari narkotika, psikotropika dan obat-obatan berbahaya lainnya. Kemudian narkotika ada khamar dan yang lainnya. Ini jenis-jenis daripada narkoba, ya. Selanjutnya penyebabnya, mengapa orang bisa sampai terjerumus kepada narkoba? Pertama, tidak adanya iman, ya, dangkalnya iman dalam dirinya sehingga mampu terjerumus. Yang kedua, kurangnya kontrol diri dalam memilih bergaul, ya, mencari teman sehingga teman mengikuti teman melakukan sesuatu tanpa kontrol, kita terbawa oleh teman tersebut. Kurangnya proteksi keluarga, kembali lagi orang tua menjadi benteng dalam keluarga karena anak itu merupakan amanat yang harus kita pelihara, jangan sampai lepas dari tugas kita sebagai orang tua. Bujukan dan rayuan setan yang muncul dari perilaku diri, ya, perilaku maupun ajakan teman yang buruk akhlaknya. Kemudian tidak memahami akibat dan bahaya narkoba bagi masa depan kehidupannya. Berpikir pendek, ya.
Cara mengatasinya, meningkatkan keimanan dengan memperdalam pendidikan agama Islam. Ya. Ketika anak tersebut ikut andil dalam kegiatan agama-agama Islam, banyak nasihat-nasihat, maka insya Allah akan teratasi. Kemudian memberikan penyuluhan kepada keluarga dan masyarakat tentang bahaya pergaulan bebas dan khamar. Memberikan kesibukan dengan kegiatan yang bermanfaat bersama teman-teman yang baik akhlaknya. Ya, Karang Taruna dan yang lainnya itu bisa memberikan solusi bagi anak-anak kita untuk tidak terjerumus kepada pergaulan bebas. Mengikuti penyuluhan agama dan kesehatan dari Dinas Kesehatan tentang bahaya narkoba, memahami ya tentang bagaimana bahaya narkoba tersebut. Kemudian setelah seks, kemudian narkoba, dan yang ketiga adalah kehidupan malam. Ya, apa itu kehidupan malam? Kehidupan malam identik dengan pergaulan bebas, alkohol dan obat terlarang. Ya. Kehidupan tanpa mengindahkan norma agama akan menyesatkan pelakunya. Ya. Baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, dan di dunia maupun di akhirat. Ini kehidupan malam. Penyebabnya sama, kurang lebih dangkal iman. Kemudian semakin permisif, ya, tayangan dalam pertunjukan yang bertentangan dengan ajaran agama. Kita lihat tayangan-tayangan sekarang, alhamdulillah, kalau kita tidak bisa mengkontrol ya apa yang ditonton oleh anak-anak, alhamdulillah bisa menyebabkan anak-anak tersebut ya melakukan hal-hal yang justru ya tidak bermoral, alhamdulillah. Bujukan dan rayuan setan pasti, kurangnya kontrol diri dalam memilih pergaulan, tidak pahamnya terhadap dampak, akibat dan bahaya terhadap kehidupan malam. Ya. Cara mengatasi, memperbanyak dan memperkuat dakwah pendidikan Islam. Kemudian memberikan penyuluhan dan kesibukan yang bernilai positif pada generasi muda. Kemudian melakukan razia secara intensif bagi para pelanggar aturan. Ini bisa dilakukan ya. Cara mengatasi kehidupan malam itu diantara seperti itu, ada razia, perlu ya. Kemudian yang keempat ya, tadi yang pertama seks, narkoba, kehidupan malam. Yang keempat adalah geng motor. Nah ini hati-hati, terutama kaum kaum laki-laki dan juga wanita ya, karena ada geng wanita itu, geng motor perempuan itu banyak. Geng motor identik dengan balapan liar ya, biasanya seperti itu ya. Ketika sudah ada suatu komunitas geng motor, pasti terjadi balapan liar. Geng motor termasuk perbuatan yang melampaui batas atau israf, berlebih-lebihan ya, sehingga haram dilakukan ya. Hal yang berlebih-lebihan itu adalah perbuatan setan ya, maka haram untuk kita lakukan. Geng motor seringkali mengganggu pengguna jalan umum ya, mengganggu pengguna umum, juga dekat dengan perjudian. Biasanya di jalan-jalan ya, tempat-tempat stadion dan yang lainnya, dan mengganggu pengguna jalan. Dan ada sebuah perjudian yang dilakukan di dalam kegiatan itu, alhamdulillah ya. Kemudian geng motor seringkali dijadikan ajang perjudian dengan taruhan tertentu, alhamdulillah ya. Judinya saja sudah tidak diperbolehkan, apalagi digabung dengan geng motor ya, alhamdulillah. Penyebabnya perasaan gengsi darah muda yang berlebihan. Nah ini masih bergejolaknya ya, jiwa-jiwa muda yang berlebihan tanpa kontrol, ini penyebabnya. Bujukan dan rayuan setan yang muncul dari diri perilaku maupun yang muncul dari manusia yang berakhlak buruk. Biasanya ada teman yang mengajak, kalau tidak ikut, wah tidak keren dan yang lainnya. Nah, ini hati-hati. Longgarnya kontrol keluarga dan masyarakat terhadap praktik kerusakan di masyarakat. Ya, ini diantara salah satu. Cara mengatasinya, mengajak remaja untuk mengisi kehidupannya dengan aktivitas yang positif, ya, seperti balapan di arena balap atau olahraga prestasi. Boleh tidak balapan? Boleh, tetapi harus sesuai, harus mengikuti aturannya, ya. Kemudian memperbanyak dan memperkuat dakwah pendidikan Islam yang ramah pada remaja dan pemuda ya. Karena ketika kita sifatnya mengajak secara kasar, sangat berat sekali bagi para pemuda untuk mengikutinya. Tetapi ketika dengan cara ramah, dengan cara mengikuti gayanya, tetapi dimasuki dengan cara-cara dengan dakwah Islam, maka itu akan masuk.
meningkatkan intensitas penyuluhan sosial dan hukum tentang dampak negatif dari aktivitas yang melanggar hukum, ya. Dan selanjutnya adalah melakukan razia. Pergaulan bebas, akibat pergaulan bebas, dampaknya, ya. Pertama, terhadap diri sendiri, mengakibatkan malas ibadah, ya, keimanan menjadi hampa, mental menjadi tidak stabil, gaya hidup berfoya-foya, ketergantungan terhadap obat, menurunkan kesehatan, terjangkit penyakit, alhamdulillah, ya. Apalagi bagi yang melakukan seks, ada yang namanya penyakit HIV, ya, atau AIDS, alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar. Kemudian itu dampak bagi diri sendiri. Bagi keluarga, apakah ada dampaknya? Ada. Menjadikan hubungan keluarga renggang, gagalnya orang tua mendidik anak, ya, yang menjadi soleh dan solehah, kemudian nama baik orang tua akan tercoreng. Ada yang ingin menjelekkan nama orang tuanya? Saya yakin tidak ada. Maka jauhi perbuatan tersebut. Bagi masyarakat, ada, ya, merebaknya pelanggaran norma agama dan norma masyarakat, menyebarnya penyakit menular dan merebaknya penyakit masyarakat, ya, dan masih banyak lain yang menyebabkan dampak daripada pergaulan bebas, ya. Hikmahnya sekarang, apa hikmah yang bisa kita dapatkan dari menjauhi pergaulan bebas? Satu, memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala dari hasil akhlak mulia. Yang kedua, memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang keempat, terhindar dari dampak buruk pergaulan bebas yang melanggar etika agama. Dan yang kelima adalah dapat menggapai cita-cita masa depan, ya. Ketika kita mampu menghindarkan pergaulan bebas. Terkait pergaulan bebas, mudah-mudahan dengan pembahasan ini mampu memberikan pencerahan kepada kita semuanya dan mampu terhindar dari perbuatan ini. Pembahasan pengertian tentang zina nanti akan disampaikan video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.